Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Nazulfa _ yang berjudul Teror Hantu Berdarah. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Teror Hantu Berdarah, sebuah cerita dari Nazulfa _ based on true story. Halo semuanya, kali ini aku akan menceritakan tentang sosok hantu yang datang meminta bantuan padanya. Sosok yang memiliki tampang jauh dari kata sempurna, dan sosok yang menyimpan 1000 ambisi di dalam dirinya. Hantu yang meninggalkan dunia secara tragis karena ulahnya sendiri. Hantu yang semasa hidupnya telah terbuai oleh kata-kata dan janji manis yang membuat dirinya dalam posisi yang mengenaskan seperti ini. Sebenarnya bagaimana, siapa dan untuk apa dia datang kepada saya? Awan kini telah menghitam, ditemani taburan bintang yang gemerlap indah. Ku tatap lekat langit sembari terduduk santai dan menyeruput coklat hangat. Hari ini, hari yang cukup melelahkan bagiku. Hari yang sangat menguras energi dan emosi tentunya. Hanya dengan cara seperti ini aku mendapatkan ketenangan walau sejenak. Aku sangat suka hening dan sendiri. Terlalu pusing bagiku jika harus berada dalam keramaian yang fana ini. Dunia masih terlalu kejam untuk aku yang belum mengerti tentang apa arti kehidupan yang sebenarnya. Aku hanyalah remaja yang sedang berada pada titik terlemah saat ini. Aku masih belum menerima sepenuhnya bahwa aku bisa melihat mereka yang tidak kasat mata. Awalnya aku kira mempunyai keistimewaan seperti ini sangatlah menyenangkan karena aku bisa mengetahui banyak hal. Namun pada kenyataannya aku salah. Ya, memang terkadang ada untungnya aku memiliki keistimewaan seperti ini. Tapi itu hanya sepersekian persennya saja. Sisanya hidupku teramat amat mencekam karena sering mendapat teror mengerikan dari beberapa hantu yang tidak tenang. Tak semuanya hantu itu bersahabat dengan manusia, dan tak semua hantu pula itu jahat dan memberi dampak negatif pada manusia. Semua tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapinya saja. Boleh percaya dengan hantu, namun kita jangan sampai melupakan Tuhan. Sudahlah, lupakan saja. Aku sudah muak dengan semua ini. Ya, walaupun masih tergolong anak baru dalam hal perdemitan, tapi aku sudah muak. Masa sekolahku yang tadinya berjalan mulus, kini terlilit masalah hampir setiap hari. Banyak teka-teki yang harus aku pecahkan. Terkadang aku berpikir, apa aku harus mengakhiri hidupku saja dan bergabung dengan mereka di alam sana? Tapi ide itu terlalu gila untukku. Jikalau aku mati bunuh diri pun, aku akan merasakan sakit yang abadi, bukan hanya sakit di dunia, tapi juga di akhirat. Sudahlah, di setiap kehidupan juga pasti ada masalah, bukan? Agar ada batu loncatan untuk menjadikan kita menjadi lebih baik. Dan kalau hidup tidak ada masalah, hanya seputar senang dan bahagia tidak akan seru. Ibarat drama Korea tak ada konflik di dalamnya, lurus saja seperti jalan tol. Malam semakin larut dan udara semakin dingin. Akhirnya kuputuskan untuk segera masuk ke kamar tidurku.
Ku rebahkan diri ini di atas kasur queen size-ku. Ku tarik selimut hingga menutup pundakku. Perlahan ku pejamkan mata sebagai awal perjumpaanku dengan alam mimpi yang fana. Namun sepertinya malam ini sedang tidak bersahabat denganku. Srut, srut, srut. Sayup-sayup, aku mendengar langkah kaki dari luar kamarku. Oh ayolah, bahkan belum ada 5 menit aku memejamkan mata. Aku mencoba berpikir secara logis. Mungkin saja itu suara langkah kaki mamahku. Aku mencoba tak peduli dan tetap memejamkan mata. Walau ada rasa takut yang kini mulai singgah. Tapi tetap aku mencoba menepisnya jauh-jauh. Dan sepertinya ada yang mengetuk pintu kamarku sekarang. Aku membuka mataku sedikit terkaget. Mama, masuk aja mah, pintunya nggak Zea kunci. Tak ada jawaban di luar sana. Aku pikir itu mamahku. Kini aku mulai takut. Jangan-jangan ada maling yang ingin mencuri di rumahku. Ya Tuhan, tolonglah aku. Ku edarkan pandangan ke penjuru kamar ini. Tak ada siapapun di sana. Hingga akhirnya ceklek. Kenop pintu kamarku bergerak dan perlahan pintu kamarku terbuka. Aku memilin ujung selimut dan menekuk salivaku kasar. Mama, Mama di sana. Masih belum ada jawaban. Sekali lagi ku edarkan pandangan dan sekarang aku benar-benar sendirian. Mama, jangan bercanda. Zea takut, ujarku. Bagaimana jikalau benar itu adalah komplotan maling pembobol rumah? Akan jadi apa aku jika bertemu dengannya? Aku pasti tak akan selamat dan tubuhku akan dicincang dan dimasukkan ke dalam koper seperti pada film-film psikopat. Akhirnya aku memberanikan diri untuk beranjak dari kasur dan menutup pintu kamarku. Aku berjalan perlahan menuju pintu. Setelah sampai di ambang pintu, aku sedikit menjulurkan kepalaku keluar. Dan benar saja, tidak ada siapapun di sana. Hawa kamarku kini berubah menjadi dingin. Dingin seperti berada di kaki gunung dan bulu kuduku kini mulai berdiri, merinding. Dengan cepat aku menutup pintu kamarku. Saat aku berbalik badan, tiba-tiba brak! Buku-buku yang berada di meja belajarku terjatuh berantakan. Kini aku mulai mengerti. Suara derap langkah dan yang mengetuk pintuku tadi adalah bukan manusia. Ini pasti kerjaan hantu receh yang sedang cari perhatian. Kulangkahkan kakiku menuju meja belajar dan merapikan buku-buku yang tadinya terjatuh. Setelah itu aku duduk di pinggir kasurku. Hei, siapa di sana? Kalau kamu mau menyampaikan sesuatu, tunjukkan wujudmu dulu. Jangan membuat berantakan, apalagi membuat suara-suara gaduh di kamarku, ucapku. Tetapi hening. Sudahlah, mungkin hantu itu hanya ingin bermain-main denganku. Lagi pula sekarang sudah mulai larut. Waktu menunjukkan pukul 11.15 malam. Samar-samar, aku mendengar suara tangisan.
terdengar lirih namun sangat jelas. Tolong aku. Kupejamkan mataku sejenak. Siapapun itu, jika kamu ingin menyampaikan sesuatu, tunjukkan wujudmu. Jangan menerorku dengan suara-suaramu itu. Ucapku lagi. Perlahan aku membuka mataku. Hasilnya masih sama. Tak ada siapapun di sana. Aku mengedikkan bahu dan menghembuskan nafasku dengan kasar. Dasar hantu. Senang sekali dia membuat takut seperti ini. Awas saja kalau ketemu. Nanti ku marahin dia. Aku ada di belakangmu. Dengan perasaan sedikit takut, aku memberanikan diri untuk menoleh ke sumber suara. Ah! Siapa kamu? Kenapa kamu menggangguku? Pergi! Aku terkejut bukan main saat menoleh ke belakang dan melihat sosok itu. Bagaimana tidak? Sosok yang muncul di hadapanku adalah sosok wanita berambut gimbal panjang. Mata melotot yang hampir keluar, berlumuran darah dan juga gigi runcing bak tombak bercampur dengan nanah dan darah. Dan ada darah yang mengalir di sekujur kakinya. Gila sekali hantu ini, membuatku takut. Oh, maaf, aku membuatmu takut, ujarnya. Aku masih setia menutup muka dengan tanganku. Kalau kamu mau menyampaikan sesuatu, ubah dulu wujudmu hantu. Aku benci darah, ucapku. Ya, aku memang sangat takut dan tidak suka darah. Jangankan melihat hantu seperti ini yang berlumuran darah. Melihat darah menstruasiku sendiri saja aku sudah takut. Bahkan seringkali saat menstruasi aku mandi menggunakan masker agar bau darah tak terlalu mendominasi. Sudah, sekarang buka matamu. Aku sudah tak semenyeramkan tadi, ucapnya lembut. Perlahan aku membuka mataku. Kini sosok itu berada di sampingku dan lihatlah, dia terlihat sangat cantik. Sekarang jauh berbeda dari wujudnya tadi. Dengan rambut hitam pekat panjang yang tergerai rapi dan muka yang putih bersih, badan yang sangat ideal dan tinggi. Dia sangat cantik, sangat. Tapi tunggu, dia mengenakan rok span abu-abu seatas lutut, baju seragam putih yang sepertinya sengaja dikecilkan, dan tak lupa sepatu pantofel hitam dengan kaos kaki yang panjangnya hampir selutut. Dia nampak seperti pelajar SMA, tapi seragam miliknya itu terlihat sangat kuno sekali. Maukah kau menolongku? Ujar sosok itu sembari menatapku sendu. Aku terdiam dan menaikkan satu alisku. Apa? Oh astaga, kini dia kembali tertunduk dan kembali menangis. Aneh sekali hantu ini, seperti habis diputusin pacarnya saja. Hei, kenapa kamu menangis? Kita bahkan belum berkenalan, bukan? Ujarku. Sosok itu perlahan berhenti menangis dan kini mendongakkan kepalanya. Namaku Kina, ujar sosok itu sembari tersenyum tipis ke arahku. Aku membalas senyum tipis dari Kina. Oh, hai Kina, perkenalkan namaku Zea. Kina, si sosok wanita itu mengangguk paham. Jadi kenapa kamu datang ke sini? Tanyaku hati-hati. Aku ingin meminta bantuanmu Zea.
Bantuan apa? Ujarku. Kina menatapku lekap. Satu bayangan kejadian masa lampau kini menghiasi pikiranku seperti proyektor pada layar tancap. Astaga. Namun semuanya abstrak tak beraturan. Aku hanya melihat Kina bersama seseorang dan kemudian ia bersimbah darah di tengah ilalang. Kamu mati karena apa? Tanyaku tajam. Kina terdiam. Ia mengambil ancang-ancang untuk bercerita. Namaku Kina. Usia terakhirku kala itu adalah 17 tahun. Sama sepertimu, Zea. Aku masih terdiam memperhatikan Kina yang sedang bercerita. Tepat di tahun itu, tahun di mana aku baru menginjakan kaki di kelas 2 semea. Dan awal mula kisahku berjumpa dengan dia. Dia yang membuatku hancur. Dan dia yang membuatku kehilangan semua ini. Nah Sobat Horor, setelah ini kita dari sudut pandang Kina ya. Oke, next. Flashback on. Matahari sudah bersinar terang. Jalan raya semakin ramai dengan lalu lalang kendaraan. Kulangkahkan kaki dengan cepat, berharap aku tak terlambat datang ke sekolah. Pagi tadi aku terlambat bangun. Aku tinggal berdua dengan ibuku. Tak ada ayah sebagai tulang punggung di keluarga kami. Aku hanya mempunyai ibu, tak ada yang lain. Kami berdua tinggal dengan sederhana. Uang pun hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tak bisa ku beli sepeda untuk sekedar mengantarku berangkat ke sekolah. Maklum saja, ibuku hanya seorang pedagang sayur di pasar. Setiap pukul 3 dini hari, ibuku sudah berangkat menuju pasar yang letaknya tak terlalu jauh dari rumah kami. Kring, kring, kring. Langkahku terhenti saat mendengar lonceng sepeda berbunyi tepat di belakangku. Lantas dengan cepat aku menoleh ke belakang. Terlihatlah seorang pria bertubuh jangkung dengan tas selempang hitamnya. Ia mengenakan sepeda ontel yang ngetren pada masanya itu. Ia terlihat sangat gagah dan tampan. Siapapun yang melihat bisa dengan mudah jatuh hati padanya. Hai Kina, ayo kita berangkat bersama. Tawar pria tampan itu yang tak lain adalah Saiful. Ia adalah salah satu pria tampan dan pintar di sekolahanku. Aku mengenal dirinya saat kami ditunjuk oleh salah satu guru untuk mengikuti lomba cerdas cermat saat itu. Dan dia juga pacarku. Sebenarnya aku merasa sedikit minder dengan dirinya. Dia adalah pria populer dengan keluarga yang berekonomi lumayan. Tidak seperti diriku, hanya anak seorang pedagang di pasar. Walau berasal dari keluarga yang cukup berada, Saiful tetap tampil sederhana. Ia tak seperti kebanyakan siswa kelas atas yang jika bersekolah diantar jemput dengan mobil orang tuanya. Saiful pun banyak disukai oleh siswa di sekolahanku. Bahkan banyak yang terang-terangan menyatakan perasaannya dan mengajaknya untuk sekedar makan malam bersama. Namun semua itu ditolak secara mentah-mentah oleh Saiful. Entah apa alasannya. Aku menggigit bibir bawahku dan menggenggam erat tas ransel reotku. Banyak jahitan di sisi kanan kirinya. Itu karena aku belum mampu membeli tas baru. Tapi tak apa. Setidaknya aku masih punya tas untuk bersekolah. Saiful, ayolah, aku tak pantas berangkat sekolah denganmu. Ujarku. Loh, kenapa? Tanya Saiful heran.
Aku menghembuskan nafas kasar sembari menunduk menatap sepatu pantofel hitamku. Aku hanya anak orang miskin, Saiful. Banyak perempuan dari keluarga konglomerat yang suka padamu. Ujarku merendahkan diriku. Saiful memegang daguku dengan satu tangannya. Kamu adalah pacarku, Kina. Aku tersenyum kikuk dibuatnya. Dan seperti hari-hari sebelumnya, aku berangkat bersama Saifulku. Beneran gak mau pegangan? Ucapnya. Memangnya harus ya? Tanyaku dengan grogi. Ya harus, karena kamu pacarku. Nanti kalau kamu terjatuh bagaimana? Ucap Saiful dengan sedikit bercanda. Perlahan aku menjulurkan tanganku dan menempelkan pada pinggang Saiful. Duh, ada apa dengan jantungku? Mengapa cepat sekali berdetak? Ya ampun. Detik selanjutnya, Saiful langsung menggayuh sepedanya menuju sekolah. Saiful selalu bersikap manis padaku. Ia juga selalu mengantar jemput dan selalu menggenggam tanganku ketika kami sedang bersama. Kami bahkan dicap sebagai pasangan terromantis di sekolah. Hingga 4 bulan lamanya kami merajut kisah asmara. Hingga hari itu tiba, hari di mana aku dipermalukan olehnya, hari di mana aku mengetahui siapa Saiful sebenarnya. Sore itu di mana Saiful berani melecehkan diriku di sebuah rumah tua. Ia membawa 3 botol minuman keras. Dalam keadaan mabuk, ia merancau tak karuan. Dan yang membuatku sakit hati adalah karena perkataannya. Dia hanya memanfaatkanku. Aku tak mencintaimu, bodoh. Aku hanya berpura-pura. Dan aku hanya ingin mencicipimu saja. Ujar Saiful. Ia mendekapku dalam pelukannya. Ia merobek seragamku. Ia menciumiku seperti orang kesetanan. Aku sudah pasrah, tak bisa berbuat apa-apa. Pasrah, hingga akhirnya dia mengambil mahkota yang telah kujaga selama ini. Dia menyetubuhiku, sakit, marah, dan kecewa semua menjadi satu. Saifulku hanya ingin tubuhku. Aku menangis terseduh-seduh di rumah tua itu. Aku bingung harus melakukan apa. Aku tak ingin menyakiti hati ibuku. Aku terus menangis menatap Saiful yang tak kunjung sadarkan diri. Hingga pagi menjelang, aku merasakan dingin di sekujur tubuhku. Hingga pukul 6 Saiful sudah tersadar. Ia lalu melemparkan jaket miliknya dan mengantarku pulang ke rumah. Tak ada percakapan di antara kami saat itu. Aku masih merasa takut, aku kecewa, aku sakit. Semua perasaan itu bercampur aduk di dalam hatiku. Saat tiba di depan rumah, aku pun berbicara sedikit dengan Saiful. Bagaimana jika aku hamil, Saiful? Ujarku. Aku akan bertanggung jawab. Ujarnya dengan nada yang dingin. Setelah itu Saiful pun berlalu pergi meninggalkanku. Perlahan aku melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Di sana sudah ada ibu yang menungguku pulang ternyata. Dari raut wajahnya tergambar rasa cemas yang berlebihan. Berkali-kali ia berkata, "Kina, kenapa?" Namun aku tak menjawab pertanyaan ibuku itu. Seharian aku tak makan dan minum, hanya di kamar merenungkan diriku ini. Aku malu menanggung semua ini. Hingga 3 bulan berlalu, dan kini aku benar-benar hamil. Saiful sudah meninggalkanku, ia tak bertanggung jawab padaku. Pernah aku meminta pertanggungan jawab darinya,
dan itu hanya berujung ribut saja. Berkali-kali aku ditampar dan dia menyebutku wanita murahan. Aku mulai frustasi sekarang. Tak ada pilihan lain. Aku harus mengakhiri semua ini. Sepulang sekolah, aku bergegas menuju salah satu toko obat. Aku membeli obat untuk penggugur janin yang kubeli dengan uang tabunganku. Saat itu obat penggugur masih lumrah dan dapat dibeli, walau dengan harga yang agak mahal. Kemudian aku pun bergegas menuju toilet umum yang letaknya tak jauh dari toko obat tersebut. Setelah masuk, aku langsung meminum obat itu dengan sekali teguk. Saat itu hanya rasa sakit yang luar biasa yang dapat aku rasakan. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku melihat darah mengucur deras membasahi kakiku. Aku melemas dan tiba-tiba aku melihat diriku tergeletak di lantai kamar mandi. Aku bisa menembus tembok toilet ini. Aku telah tiada. Namun dendamku kian membara. Jasadku tergeletak di toilet selama 3 hari lamanya. Hingga akhirnya sang petugas kebersihan toilet membuang jasadku di hamparan rumput. Barulah beberapa hari kemudian ada salah satu warga yang melihat keberadaanku. Dan dia melaporkan penemuan jasadku kepada pihak yang berwajib. Ibuku sangat hancur mengetahui aku telah tiada. Terlebih saat mengetahui aku telah mengandung saat itu. Sedangkan Saiful, ia merasa takut bukan main. Di pemakaman, aku melihat dia menangis dan berkali-kali meminta maaf. Tapi semua sudah terlambat, Saiful. Aku terlanjur kecewa padamu. Aku sudah menaruh dendam yang begitu besar padamu. Dan kini aku akan membalaskan dendamku. Dendam karena aku dan janinku harus mati dengan tragis. Dendam karena ibuku menjadi kehilangan akal. Aku tak akan memaafkanmu, Saiful, sampai kapanpun. Aku akan tetap menghantuimu mulai malam ini hingga kau mati. Aku terus meneror Saiful dari mulai memperlihatkan diri dengan wajah yang buruk rupa, mengubah makanan lezatnya menjadi belatung serta darah, bahkan aku membuatnya seperti orang gila. Berkali-kali ia ketakutan melihat wujudku, tapi aku tak peduli. Semua ini salahmu. Hingga akhirnya pada satu malam saat Saiful sedang jalan seorang diri hendak membeli peralatan sekolah, aku menampakkan diriku. Aku melayang-layang di atasnya. Aku tertawa. Aku menangis dan juga memanggil-manggil namanya. Saiful terus berlari kencang menghindariku. Hingga tanpa ia sadari, ada mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi tepat di depan Saiful. Ia pun terpental bersimbah darah. Ia sudah mati. Keluarganya pun sudah hancur di tanganku. Semua keluarganya sudah kuteror dan kubuat gila hingga meregang nyawa. Namun dendamku belum berakhir, Saiful. Kamu sudah terlalu menghancurkan diriku. Kamu sudah membuat ibuku mati mengenaskan. Dan kamu membuatku tak bisa kembali ke alam sana. Aku membencimu, Saiful. Nah, sobat horor, di sini siapa yang namanya Saiful? Hati-hati nih nanti malam. Nah, sobat horor, sudut pandang Kina selesai sampai di sini. Oke, next. Flashback off. Semua sudah binasa karenamu. Lalu sekarang apalagi yang kamu mau, Kina? Tanyaku pada Kina. Sejak tadi ia bercerita, wajahnya terus memancarkan amarah.
Tangisnya tak bisa ia bendung, dan kurasa hatinya sangat hancur berkeping-keping. Aku ingin janinku, Zea, ujarnya sembari memegang perut. Bantulah aku menemukan janinku. Aku menatap Kina. Jelas aku tak bisa menolongnya. Dia seperti ini karena ulahnya sendiri, dan dia harus menanggung semua akibatnya sendiri. Aku tak bisa, Kina. Maaf, ucapku. Kenapa tidak bisa? Tanyanya. Ini kesalahanmu. Cobalah ikhlas menerima semua yang sudah terjadi. Singkirkan rasa dendammu. Kina menggeleng kuat. Aku sakit hati, Ze. Dia menghancurkan masa depanku, ucapnya. Aku tersenyum tipis ke arahnya. Iya, Saiful memang salah. Tapi lupakah kamu kalau dia pernah membahagiakanmu? Tapi dia jahat. Dia membuat ibuku tiada, membuat aku seperti ini, dan aku kehilangan janinku, ucap Kina. Lalu apa bedanya kamu dengan Saiful? Kamu membunuhnya, kamu meneror keluarganya. Keluarga Saiful telah binasa karena ulahmu, Kina, sarkasku. Sungguh aku benar-benar tak habis pikir dengan Kina. Sebenarnya ia adalah anak yang baik, tapi karena dendamnya ia menjadi seorang iblis pembunuh yang keji. Kalau begitu, bisakah kamu mengurangi rasa sakitku ini? Ucap Kina. Aku menggeleng lemah sembari tersenyum. Kamu harus ikhlas. Kina, semua yang terjadi itu sudah menjadi takdir Tuhan. Kalau kamu ingin pulang ke alam sana, tidak merasakan sakit lagi di tubuhmu, dan bertemu dengan ibumu, maka cobalah untuk menerima semuanya. Jangan lagi menakut-nakuti orang. Aku percaya dulu kamu adalah anak yang baik, jelasku. Apakah jika aku sudah tak menyimpan dendam, aku tak akan merasakan sakit lagi? Apakah aku bisa bertemu ibuku di sana? Tanyanya. Aku mengangguk pasti. Iya, kuncinya ada pada dirimu. Kamu harus bisa menerima semua ini, ucapku. Tapi bagaimana dengan bayiku, Zea? Tanyanya. Sungguh aku tak tega. Dia sudah bahagia bersama Tuhan di atas sana. Jadi kamu tak perlu berlarut-larut dengan kesedihanmu. Aku mencoba meyakinkan Kina yang makin terseduh. Tapi aku bukan ibu yang baik, Zea, ucapnya. Iya, kamu memang bukan ibu yang baik. Tapi kalau kamu kayak gini terus malah bikin bayimu sedih dan kamu masih tertahan di dunia manusia ini. Kamu gak mau kan terus-terusan di sini? Kina mengangguk lemah. Makanya coba ikhlasin ya, dan coba juga untuk berbuat baik. Kamu pasti gak mau kan dimanfaatin buat ngelakuin hal-hal yang jahat dan kamu semakin lama di sini. Lagi-lagi Kina mengangguk sembari tersenyum. Terima kasih, Zea. Sama-sama. Bolehkah aku menjadi temanmu? Ucapnya. Aku mengangguk. Dan mulai hari itu Kina tak lagi berbuat jahat. Perlahan ia juga menerima kenyataan bahwa ia harus meninggalkan dunia ini secara mengenaskan. Dan selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Buat sobat horor semua, hati-hati ya kalau pacaran, jangan terlalu jauh. Karena banyak banget di luar sana laki-laki yang gak mau bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!